kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dandi, gimana kabarmu hari ini? Baik, baik. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan Dandi, pimpin doa sebelum kita belajar. Kita belajar, kita warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar kita semangat siang ini, kayaknya kita harus melakukan lagu nasional dulu. Kita lagu apa? Jadi lagu Pancasila. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, ayo hadir makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan melakukan lagu nasional itu kecintaan kita terhadap tanah air akan bertambah ya. Kemudian kita semakin bersemangat ya Pan, mudah-mudahan kita semakin bersemangat ya. Oke, hari ini kita akan belajar melanjutkan pelajaran mengenai sistem pelumasan. Minggu lalu kita ada belajar mengenai sistem pendingin, hari ini kita akan belajar mengenai sistem pelumasan. Oke, sebelum Bapak lanjutkan ke materi yang Bapak sampaikan, ke slide presentasi yang Bapak ada di slide Bapak ingin nanya dulu, kira-kira sistem pelumasi itu fungsinya apa? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Sistem pelumasan fungsinya apa? Silakan katakan, Argina, enggak? Untuk pelumasan bagian-bagian dalam mesin, tujuannya apa? Dilumasi. Agar lancar dan tidak berkarat. Oke, ada yang berpendapat lain? Itu benar ya, salah satu. Silakan yang lain. Silakan. Sistem pelumas fungsinya apa? Nah, kan di motor, kalian punya motor ya? Pelumas fungsinya apa? Kalau piston sama silinder itu apa di situ? Ada gerakan naik turun antara ring piston dengan silinder blok. Apa di situ? Nah, gesekan ya. Gesekan. Jadi pelumas fungsinya di situ untuk apa? Mengurangi gesekan. Jadi supaya antara benda-benda yang saling bergesekan itu tidak aus dan tidak rusak. Ya. Itu menyambung yang dari Ergina tadi, ya. Terus itu baru satu. Fungsi pelumas itu ada 4. 3 lagi apa? Ayo, Bapak udah menyampaikan kemarin tuh. Yang kedua, Pak. Ergina. Ryan. Fungsi pelumas yang kedua apa? Ayo. Bapak. Di pelumas tuh ada namanya aditif. Aditif, kalian di rumah punya lihat nggak ada ibu menyuci dengan apa? Deterjen. Nah, deterjen sama rinso atau apa ya? Merek terserah, tapi deterjen. Jadi di dalam pelumas tuh ada kandungan aditif itu. Nah, jadi fungsinya apa tuh?
Membersihkan, benar. Coba ngomong tadi itu, Chandra. Haji. Nah, membersihkan ya. Jadi tadi pertama melumasi, yang kedua membersihkan, yang ketiga apa? Apa lagi? Bakar. Ryan, apa? Coba. Apa? Membakar. Oh, kurang tepat kayaknya kalau membakar. Tapi itu tepatnya kayaknya seperti apa? Apa? Mendinginkan, terbalik gitu ya. Jadi pelumas itu juga fungsinya mendinginkan komponen mesin. Ya, mendinginkan. Jadi dengan adanya oli kan mesin jadi ikut didinginkan dengan oli tersebut, ya. Oke, yang ketiga, satu lagi. Ayo. Hijidi. Satu lagi. Tadi pertama apa? Melumasi. Yang kedua membersihkan. Yang ketiga mendinginkan. Yang keempat merapatkan ya. Jadi sebagai perapat. Jadi kalau antara piston sama ring piston sama silinder blok, kalau ada oli di situ, itu kompresinya akan semakin bagus karena dia rapat. Semakin rapat antara ring dengan silinder blok. Nah, fungsinya selanjutnya adalah sebagai perapat. Ya, jadi fungsi oli ada 4 ya, sebagai perapat. Oke, dengan belajar hari ini diharapkan kalian bisa menentukan cara pemeriksaan sistem pelumas ya, menentukan cara pemeriksaan kerusakan yang terjadi di sistem pelumas. Yang kedua, mendeteksi letak kerusakan pada komponen pelumas. Jadi mendeteksi letak dari kerusakan sistem pelumas yang kedua. Terus untuk minggu depan kita akan lanjutkan praktek dan harapannya kalau untuk minggu depan kita lebih ke memperbaiki kerusakan sistem pelumas dan mengevaluasi hasil perbaikannya ya. Tapi untuk hari ini kita akan mendeteksi dulu, menentukan cara pemeriksaan sistem pelumas dan mendeteksi letak kerusakan terjadi di komponen sistem pelumas. Oke, paham? Selanjutnya Bapak akan menyampaikan slide ini. Harapannya kalian bisa memahaminya. Tapi sebelum Bapak sampaikan slide ini, Bapak ingin bagi kelompok dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada 10 ya, 11. 10 ya, 10. Oke, kita bagi 5. Bapak bagi 5 kelompok aja. Itu kalian nanti berdiskusi per kelompok untuk membahas materi yang Bapak sampaikan sekarang ya. Oke, kelompok 1 ya, sini dekat aja, Adi sama Irfan. Kelompok 2 Dandi sama Gistiar. Kelompok 3 Chandra sama Ergina. Kelompok 4 Ryan sama Anugrah. Kemudian Azi dan Anissa kelompok 5 ya. Oke, kita 5 kelompok. Nanti 5 kelompok ini masing-masing diskusi mengenai materi yang Bapak sampaikan. Oke. Waktu Bapak menyampaikan materi, kalian boleh bertanya, silakan. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Ya. Tanyakan aja. Boleh dipotong. Ya, boleh dipotong, disela di tengah jalan, boleh. Oke, hari ini kita akan belajar mendiagnosis kerusakan sistem pelumas. Ya. Oke, silakan dilihat. Tujuannya adalah menentukan cara pemeriksaan dan mendeteksi kerusakan komponen sistem pelumas, kemudian memperbaiki kerusakan komponen sistem pelumas dan menarik kesimpulan penyebab kerusakannya. Dan terakhir nanti pengolahan limbah pelumas agar tidak mencemari lingkungan. Oke, kita langsung
Irfan jelas kelihatan? Coba baca Pan. Nah, dari atas baca. bahwa pada meteran tekanan minyak dan menunjukkan keterangan pada kemungkinan hal tersebut dikarenakan seperti a. kurangnya minyak pelumas di dalam barter saringan, b. area pompa minyak pelumas telah tertutup kotoran, c. bekas pengatur tekanan minyak pelumas terlalu pasang atau turun, d. minyak pelumas terlalu encer, e. tekanan minyak pelumas tidak stabil, f. pompa oli rusak, g. saluran oli pecah atau retak, a. saluran oli sebelum unit saklar tekanan salah atau keikutan, kesalahan mesin oli, g. kebocoran pada filter oli. Oke, banyak ya. Jadi kalau tekanan pada minyak pelumas itu terlalu rendah, faktor-faktor penyebabnya banyak, nanti dibacakan oleh Irfan tadi. Kurangnya minyak pelumas di dalam kater saringan. Minyak pelumas itu disimpan di mana? Tahu nggak tempatnya di mana? Oke, ya. Kalau ini mesin mobil, di bawah ini ada cutter oli atau namanya bak oli atau apa namanya? Cutter ya. Nah, bahasa teknisnya cutter oli. Oli itu disimpan di situ. Untuk mengisi oli dari mana? Isi oli. Ya, ini untuk isi oli ya. Oli akan diisi dari sini. Kemudian dia akan isi sampai level yang distandarkan. Bagaimana ngecek level oli? Pakai stick oli. Nah, tuh. Kita bisa cek. Tuh. Dilihat di sini level bawah, level atas. Nah. Ini level minimal, ini level maksimal. Jadi posisi oli itu harus berada antara minimal dan maksimal. Jadi harus direct ini. Jadi kalau kurang dari sini kalian harus nambah olinya dan dicek kira-kira dia kurangnya kenapa. Ya. Jadi level oli itu harus disetting di antara level minimal dan maksimal. Ya. Oke. Jadi di sana katanya kurangnya minyak pelumas. Jadi kalau ingin tahu kurang apa tidaknya, kalian sticknya harus dicabut, dicek ya. Yang kedua, area pompa minyak pelumas telah tertutup kotoran. Pompa olinya di mana? Posisi pompa oli. Oke. Nah, di mesin ini udah dibongkar. Ya. Cutter oli tadi udah dibuka. Di dalam kelihatan jalur oli. Kalau yang ini adalah strainer, kemudian yang ini adalah pompa oli. Nah, kemudian di sini ada namanya pressure regulator atau pengaman tekanan. Nah, ini pengaman tekanan. Jadi kalau olinya tekanannya berlebih, nanti di sini buka olinya buang lagi ke cutter oli, balik lagi. Kalau tekanannya berlebih, dibuka ya. Nah, jadi di sini area minyak pelumas tutup kotoran. Jadi bisa saja kotorannya udah banyak di bawah. Jadi di bawah di cutter oli itu ada baut ya, baut untuk mengedrain, untuk membuang oli kotor, untuk menguras oli ada di bawah itu, ya. Bisa kelihatan di sana. Jadi oli itu dibuang di sana. Ya, kalau kalian ganti oli itu dikuras dulu, buang, tampung di bawahnya, buang oli, buang semua. Setelah kebuang semua oli, nanti kalian kuras, bersihin pakai angin dulu. Ya, kalau belum bersih juga, nanti dicoba pakai oli bagus dulu, masih sedikit, kemudian dikuras lagi sampai kotorannya ke bawah semua. Nah, akhirnya yang disampaikan di situ
Ya. Nah, di sana. Jadi kotoran minyak pelumas itu bisa kebuang kalau kita lagi di drain olinya. Kemudian ada pegas pengatur minyak pelumas mengalami patah. Ya. Jadi ada pegas pengatur minyak pelumas. Ini mungkin ya yang di area regulator. Kemudian tekanan minyak pelumas itu tidak stabil. Kalau tekanan minyak pelumas tidak stabil itu bisa saja disebabkan olinya kurang tadi sudah sampaikan. Ya. Pompa rusak. Kemudian saluran oli pecah atau retak. Kemudian bantalan mesin pelumas rendah. Sedang ngantuk. Tadi kamu baca yang keras suaranya. Tekanan pada minyak pelumas terlalu rendah. Tekanan minyak pelumas terlalu rendah mengindikasikan bahwa pada saluran minyak tidak menunjukkan pergerakan. Ada kemungkinan hal tersebut seperti A. Kurangnya minyak pelumas di dalam starter jaringan. B. Area pompa minyak pelumas dalam tertutup kotoran. D. Pegas pengatur tekanan minyak pelumas mengalami patah atau melemah. D. Minyak pelumas dalam encer. E. Dan tekanan minyak pelumas itu tidak stabil. F. Pompa oli rusak. G. Saluran oli pecah atau retak. Saluran oli sebelum unit saklar tekanan halang atau tertutup. I. Bantalan mesin awur. D. Kebocoran pada filter oli. Oke. Makasih Dendi. Jadi kalau dilihat tadi itu kalau minyak pelumas itu rendah tekanannya, salah satunya disebabkan yang pertama apa katanya? Kurangnya minyak pelumas di kantor oli. Ya. Kantor oli adalah tempat menampung oli. Ya. Ini tempat menampung oli itu adalah kantor oli. Jadi kalau kurang atau tidaknya minyak pelumas, gimana cara ngeceknya? Istiar, berdiri. Nah. Daripada ngantuk, sini ke Bapak. Nah. Coba cek olinya. Sini, Pak. Ya, tuh. Angkat, liatin ke teman. Tuh. Oke, dilap dulu. Lap. Dicolok lagi sampai ke dalam. Angkat lagi. Tuh, cara ngecek level oli. Sekarang levelnya berada di mana? Tuh, geser, lihat. Basahnya sampai di mana? Di sini, Pak. Penuh ya? Nah, berarti ini batas atas, ini batas bawah. Jadi olinya posisinya penuh ya, cukup ya. Dah, pasang lagi. Itu cara mengecek kuantiti oli, jumlah oli. Nah, silakan duduk. Oke. Kalau kantor oli ini tadi ya. Ini minyak pelumas sama dengan oli. Kemudian tadi apa? Pompa oli. Pompa oli ada di sini. Bagi yang belum paham di mana posisi pompa oli, ini pompa oli, ya. Pompa oli ini digerakkan dari mesin. Gerakan dari mesin. Oke. Ini apa namanya? Saringan atau strainer ya. Kemudian ini pompa oli. Di sana kan katanya pompa oli rusak. Tuh, kalau pompa olinya rusak, kemudian saluran-saluran oli ini pecah atau ada yang bocor, itu menyebabkan tekanan oli akan apa? Akan rendah. Iya enggak? Jangan tidur. Oke, kita lanjutkan. Di, baca Di. Semangat Di. Bentuk bantahan
Ah iya. Jadi kalau untuk mengatasi gangguan pada tekanan oli yang rendah itu salah satu langkah-langkahnya apa? Ada 7 langkah. Ya. Ganti pegas katup filter. Terus apa lagi yang kedua? Ganti pompa oli. Kemudian perbaiki atau tambal saluran oli, hilangkan sumbatan. Nah, sumbatan oli itu datangnya dari mana tadi? Sumbatan oli itu datangnya dari kotoran-kotoran yang kebawa oleh oli, ya. Makanya oli itu setiap sekian ribu kilometer, biasanya berapa ribu ganti oli? Pada umumnya ganti oli berapa ribu? 5.000 kilometer ya. Nah, 5.000. Kalau 1.000 itu mobil baru. Jadi mobil baru jalan 1.000 kilometer ganti oli. Kemudian jalan lagi 5.000 ganti oli ya. Sekarang ada oli sintetis juga. Oli sintetis itu bisa tahan sampai 10.000 km. Nah, oke. Jadi ganti oli sesuai spesifikasi. Itu yang Bapak sampaikan bahwa ganti oli itu harus sesuai dengan SAE-nya, spesifikasi masing-masing mobil. Oke, kita lanjutkan. Tekanan minyak pelumas tidak teratur. Chandra, ngantuk Chandra? Baca coba dengan suara yang lantang. Oke, terima kasih. Jadi tekanan minyak pelumas tidak teratur itu salah satu kata tadi sebabnya kalau olinya kurang, ya. Olinya kurang dari level yang dicek oleh Gistiar tadi. Dicek olinya kurang, salah satu. Yang kedua, ada kemungkinan putarannya ya, putaran motor itu kecepatan putar dari pompa. Kemudian ada penyumbatan. Kalau ada tersumbat ya tentu saja olinya tidak lancar, tidak tekanannya jadi tidak normal. Nah, jadi pengecekan oli harus dilakukan setiap hari. Nah, jadi kalau kalian mau memakai motor, mau memakai mobil, awalnya tuh cek dulu olinya sebelum berjalan ya. Ngeceknya gampang tadi kan, cek sticknya. Nah, kalau di motor apalagi masih gini stick olinya ya, lebih pendek. Oke, kita lanjutkan. Tekanan minyak pelumas yang terlalu tinggi. Nah, ini kebalikan. Tadi tekanannya rendah, sekarang tekanan minyaknya malah tinggi. Apa penyebabnya? Nih, penyebabnya ada beberapa hal. Ryan, kamu suaranya yang keras lah. Tuh. Tekanan minyak pelumas yang terlalu tinggi. Menyebabkan tekanan minyak terlalu tinggi. Atau tekanan oli terlalu ke dalam atau terjepit. Bekas pengatur katup tekanan oli rusak atau terlalu keras. Saluran oli tersedot saklar tekanan berubah. Oli terlalu kental. Oke, oli terlalu kental tadi udah kita bahas ya. Saluran oli ya sesudah saklar tekanan tersumbat. Jadi saklar itu maksudnya yang mengasih indikator ke dashboard. Yang tadi Bapak sampaikan lampu dashboardnya nyala oli itu saklarnya ke sana. Kemudian pegas pengatur katup oli rusak. Jadi ada pegas di katup ini ya. Ada pegasnya terlalu keras. Kemudian katup tekanan oli terlalu ke dalam ya. Ini terlalu kencang setelannya maksudnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, nih. Itu yang Bapak sampaikan di sana tadi, katup tekanan. Katup pengaman tekanan oli ya. Kalau dia tekanan olinya tinggi, karena dia punya pengaman, seharusnya dia akan merilis itu ngedrain ya. Jadi melalui katup itu olinya balik lagi ke bak oli, ya, kantor oli.
sehingga tekanan berlebih yang mengangkat oleh gas oleh kompresor regulator. Oke, kita lanjutkan. Anissa belum pernah ngomong, coba Anissa baca Sa. Ke bawah. Ya, baca coba. Satu baris di atas coba baca. Nah. Katup tekanan oli. Kedua, ganti pegas katup oli. Kedua, hilangkan kembali pada saluran oli. Terus satu lagi. Ganti oli sesuai dengan spesifikasi. Oke, mengatasi gangguan oli yang terlalu tinggi, dilonggarkan katup tekanan. Jadi katup tekanannya dilonggarkan, setelannya dilonggaran, ya. Kemudian yang kedua, hilangkan pegas katup. Bukan hilangkan, ganti pegasnya. Kalau terlalu keras, ganti pegasnya. Kemudian penyumbatan di saluran oli ini dihilangkan. Jadi dengan cara membersihkan, ya, dibongkar semua atau di drain, itu akan membersihkan saluran oli. Kemudian ganti oli sesuai spesifikasi. Nah, ini berulang kali disampaikan dari tadi. Jadi oli itu tidak boleh salah. Oke. Pan. Baca. Yang Oli mesin dipengaruhi oleh kecepatan mesin. Kecepatan mesin yang tinggi akan meningkatkan temperatur sehingga viskositasnya akan menurun. Oli akan mudah melalui kunci, korak, dan masuk ke dalam ruang bakar yang terlalu bakar. Kecepatan yang tinggi juga akan meningkatkan daya Oke, borosnya oli itu dipengaruhi oleh kecepatan mesin, ya. Tadi Bapak nyampein ya. Kalau kalian bawa motornya ngegas terus atau bawa mobil ngegas terus, umpamanya di jalan tol ngegas terus tuh, ya. Itu kecepatan penggantian olinya lebih cepat dibanding dengan bawa stabil. Karena viscosity atau kekentalan oli itu kalau ngegas terus itu akan cepat hilang, ya, kekentalan oli. Makin lama makin encer olinya. Makanya kalau ngegas terus olinya harus cepat ganti. Maka orang setelah balapan olinya diganti. Ya. Paham? Ada pertanyaan? Bapak aja yang jelas, coba nanya. Silakan. Dandi tadi mau nanya, silakan ya. Apa yang mau tanyain? Regina mau nanya. Apa yang mau tanyain? Silakan tanyain. Ya. Oh, warna-warni. Ya. Kalau warna itu nggak terlalu pengaruh, ya. Nggak ngaruh, ya. Yang pengaruh tuh SAE-nya. Oli itu SAE berapa? SAE 40, SAE 20. Kalau warna itu tergantung merek, biasanya beda-beda ya. Oli Yamaha sama oli Honda itu beda. Ya, warnanya beda. Jadi kalau warna bisa diabaikan lah, ya, nggak terlalu pengaruh. Oke, ada pertanyaan yang lain? Saya Pak, kalau SAE-nya 20, Di mana ya? misalnya Pak SAE-nya 20, Ya. jadi yang dimasukkannya itu 40. Nah, itu tadi tekanan ini jadi berlebih. Jadi harusnya dia di SAE 20. SAE 20 itu kan lebih encer daripada SAE 40. Nah, kalau olinya lebih kental dimasukkan, itu tekanan olinya akan lebih tinggi dibandingkan dengan SAE 20. Makanya harus sesuai. Nah, kemarin
Atau sebaliknya, oli yang dimasukkan itu lebih rendah. Contohnya SAE-nya 10, ya, SAE 10 itu tekanan olinya akan berkurang. Nah, makanya harus sesuai dengan spesifikasi. Nggak boleh di bawah atau di atas. Bapak pernah kejadian waktu kerja di pabrik ya, perusahaan. Tim operatornya, ya, operator mesinnya itu mesin pendingin, harusnya olinya gelapus 68. Nah, 68 dia ganti dengan oli kompresor yang SAE-nya lebih rendah. Akhirnya kompresornya jebol. Ya, kompresornya jebol karena crankshaftnya patah. Nah, kalau crankshaftnya patah ya sudah parah. Kita perbaikan kompresor itu mendatangkan spare partnya dari Jerman, untuk datang ke Indonesia aja 15 hari, ya, itu karena dia banyak sekali. Nah, coba Anda bayangkan berapa kerugian kalau di perusahaan, kalau seharinya outputnya umpamanya 80.000 liter. Nah, contohnya kalau dibotolkan, kalau Bapak kerja pabrik minuman, itu botolnya dalam 1 menitnya 1.500 botol 1 menit tuh. Nah, coba Anda kalikan dalam sehari, kemudian dikali 15 hari, outputnya hilang. Kerugian perusahaan berapa? Akibat kelalaian, ya. Jadi kita harus mengganti oli itu harus sesuai dengan spesifikasi. Di mesin itu ada nameplate itu plat nama. Nah, kalau di kita biasanya kalian punya plat nama ya, ada nama di sini kan ya, Ryan, John Henry, ada nama. Di mesin juga ada, mobil juga ada nameplate-nya. Toyota Avanza 2016 VVTi kan ada tulisannya itu ya. Manufacturing tanggal berapa, perusahaannya siapa yang membuat ada di situ, tahun berapa dibuat, kemudian ada serial number-nya di situ. Apalagi kalau mobil ada nomor rangka dan nomor mesin. Nah, di STNK ada. Oke, kita lihat. Lanjutkan ya. Komponen mesin yang aus memakan oli akan meningkat. Yuk, Nugrah, dibaca. Komponen mesin yang harus pemakaian oli akan meningkat. Satu, sisi torok dan silinder mengalami keausan sehingga kemampuan menyapu oli pada silinder kurang dan terbakar pada pembakaran. Dan yang kedua, tidak mesin atau berapat. Ya, jadi ini maksudnya adalah komponen mesin itu aus sehingga pemakaian olinya jadi meningkat. Coba Anda bayangkan kalau ring piston sama silinder blok semakin longgar, ya, karena ada aus. Akhirnya oli yang dibutuhkan untuk merapatkan itu, ngisi itu kan makin banyak. Contoh, belum lagi sil-silnya kalau bocor, ya, sil-silnya kalau bocor. Jadi itu yang menyebabkan olinya jadi boros. Oke, nah habis materinya ya. Oke, materinya hanya beberapa slide tadi itu, hanya cuma 11 slide, 10. Oke, mudah-mudahan kalian bisa memahami materi ini. Tetapi untuk memastikannya, Bapak ingin tahu nih, kalian tuh bisa paham atau tidak yang Bapak sampaikan tadi, ya. Bapak akan ngasih soal. Bapak akan ngasih soal ke kalian dan tolong dijawab. Bapak ada bagi kelompok tadi ya? Jadi per kelompok dikerjakan tugasnya, dijawab, ada soalnya di situ. Ya, ini lembaran soalnya, lembaran kerja kalian. Oke, ini lembaran kerja. Lembaran kerja peserta didik. Nah, ini soal ada di sini 5. Soalnya gampang. Ya, soalnya 5. Yang dijawab per kelompok. Soalnya di halaman kedua. Sudah. Oke. Kerjakan soalnya
Waktu kalian cuma 10 menit. Silakan dikerjakan masing-masing kelompok. Langsung dikerjakan di halaman di sini, langsung dijawab. Silakan. Ya, di bawah soal itu. Ini kan soal di sini, belakangnya. Oke, silakan langsung kerjakan per kelompok. Diskusikan. Oke, waktunya 10 menit ya. Jadi langsung dijawab di halaman belakang. Silakan jawab. Soalnya gampang, murah soalnya, mudah dijawab. Soal nomor 1, uraikan penyebab tekanan minyak pelumas terlalu rendah yang diindikasikan bahwa pada meteran tekanan minyak pelumas tidak menunjukkan pergerakan. Nah, ya. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi gangguan tekanan oli yang rendah? 3, uraikan penyebab tekanan minyak pelumas terlalu tinggi. Yang keempat, bagaimana mengatasi gangguan oli yang terlalu tinggi. Dan yang kelima, uraikan penyebab komponen mesin yang aus, pemakaian oli yang meningkat atau pemakaian oli yang boros. Oke, 15 soal. Semuanya ada di slide tadi. Kalau kalian memperhatikan dengan baik tadi itu, insya Allah ya, insya Allah memahami. Silakan dijawab. Waktu kalian tinggal 4 menit lagi. Silakan per kelompok. Monggo. Aziz, pompa oli itu yang mana, Aziz? Pompa oli yang mana, pompa oli? Kalau di sini mana pompa olinya? Yang mana? Sini. Mana yang pompa oli sih? Mana? Hidrolik. Itu strainer. Pompanya mana? Bawa mana, Li? Bisa. Gimana temannya? Hah? Ikhtiar. Mana pompa olinya katanya? Nggak tahu pompa oli. Aziz kehilangan pompa oli. Tuh ini pompa oli ya. Aziz udah muter-muter ya? Enggak. Udah. Oh, segitu ya. Ini pompa ya, ini strainer. Ya, ini press regulator, ini filter oli. Ya, tahu. Jadi, selain kamu ngerti mana yang pompa oli mana? Mana? Sini. Pak, ya kalau ini namanya Pak. Ini
Filter sama saringan beda-bedanya apa? Ya namanya kan dua-duanya sama-sama saringan. Sebenarnya dia sama saringan menyaring ya. Tetapi ini kan jenisnya beda. Ini cartridge filter, ini strainer. Ini menyaring partikel-partikel yang agak besar, ini yang halus ya. Oke, Ren? Paham? Silakan dulu. Oke, waktu kalian udah tinggal 1 menit lagi. Oke, Anissa. Silakan kelompok 5 menjawab. Berdiri. Nggak boleh duduk. Cincin torak dan silinder silinder mengalami keausan sehingga kemampuan menyapu oli pada dinding silinder berkurang dan oli terbakar pada ruang pembakaran. B. Tidak berfungsinya sil atau perapat. Tidak fungsinya sil atau perapat ya. Jadi dua hal yang menyebabkan apa tadi tuh? Olinya. Soalnya menyebabkan mesin yang aus menyebabkan pemakaian oli yang meningkat ya. Jadi pemakaian olinya jadi boros. Itulah. Ada dua hal. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Sekarang kelompok 1. Kelompok 1. Silakan jawab soal nomor 1. Pan. Adi yang jawab. Berdiri. Suaranya keras, berdiri. Ya. Soalnya Bapak nyebutkan, uraikan penyebab tekanan minyak pelumas terlalu rendah yang diindikasikan bahwa pada metode minyak pelumas tidak menunjukkan pergerakan. Nah, apa penyebabnya? Dalam sebuah saringan. B. Kayak pompa minyak pelumas terlalu pelan tutup kotoran. C. Tempat pengatur tekanan minyak pelumas mengalami patah atau melemah. D. Minyak pelumas terlalu encer. D. Dan tekanan minyak pelumas pun tidak stabil. F. Pompa oli rusak. G. Saluran oil pecah. Saluran oil pecah atau rusak. H. Saluran oli sebelum urut saklar tekanan terhubung atau kesempat. I. Bantalan mesin lalu gunakan. G. Kebocoran pada filter oil. Oke, tepuk tangan tuh kelompok 1. Jadi banyak ya penyebab masalahnya tadi tuh. Ada sampai I ya. Ya, I berarti 9 penyebab masalah tekanan oli kenapa jadi rendah. Nah, sampai J 10 ya. Oke, kita lanjutkan kelompok 2. Silakan kelompok 2. 2A. Ganti pegas atau filter. Bagaimana cara mengatasi gangguan oli yang rendah ya? Terus jawab. 2A. Ganti pegas atau filter. B. Ganti pompa oli. C. Perbaiki atau tambah saluran olinya. D. Hilangkan sebatan pada saluran oli. E. Ganti oli sesuai dengan spesifikasi. F. Ganti bantalan mesin. G. Filter dan gasketnya. Oke, kelompok 2, terima kasih. Tepuk tangan. Sekarang kelompok 4 dulu deh, kelompok 4. Silakan kelompok 4. Kelompok 4 itu pertanyaannya bagaimana mengatasi gangguan oli yang terlalu tinggi. Yang pertama, mengatur tekanan oli. Yang kedua, ganti pegas katup oli. Yang ketiga, hilangkan sebatan pada saluran oli. Dan yang keempat, ganti oli sesuai dengan spesifikasi. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 4.
Sekarang kelompok 3. Terakhir ya, kelompok 3. Silakan. Uraikan penyebab tekanan minyak pelumas terlalu tinggi. Oli terlalu kental, ya. Terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan dikumpul lembar jawaban dan soalnya. Dikumpulkan ke Bapak. Nama kelompoknya ada ditulis ya. Oke, terima kasih. Kalian sudah menjawab dan mempresentasikan jawaban hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Alhamdulillah, Bapak melihat bahwa kalian bisa untuk menjawabnya. Berarti kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan tadi waktu pembelajaran, waktu slide presentasi yang Bapak sampaikan. Oke, untuk hari ini kita sampai di sini untuk pembelajarannya. Cuman kalian harus membaca lagi dan melanjutkan ya. Jangan puas dengan yang kalian pelajari hari ini. Ini baru sebagian kecil sekali. Jadi kalian bisa menambah pengetahuan kalian lewat YouTube, lewat internet atau modul yang Bapak bagikan. Silakan dipelajari lagi. Kemudian minggu depan kita akan praktek bagaimana memperbaiki sistem pelumas tersebut. Ya, bagaimana indikator-indikatornya muncul. Kita akan melihat. Kalian harus bisa memperbaiki. Jadi selain kalian bisa mendiagnosis, kalian juga harus bisa memperbaiki kerusakan di sistem pelumas. Ya, demikian untuk hari ini. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Nggak ada? Gimana semuanya, sehat semua ya? Alhamdulillah. Kita berdoa dulu sebelum ditutup. Silakan Nazi, pimpin doa. Sebelum pulang, mari kita berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai, sikap beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Namun sebelum kalian pulang, karena ini pembelajaran jam terakhir, kalian benahi mesin yang kita pakai tadi. Tolong dipasang lagi tutupnya, kembalikan ke kondisi awal. Kemudian kursi-kursi yang kalian pakai silakan dilipat dan dikembalikan ke tempatnya, ya, dirapikan lagi. Disilakan. Khusus untuk Ergina, minta tolong Bapak ini dirapikan. Proyektor dimatikan dan dilanjutkan.